saya baru menyampaikan gagasan kemarin. Kebetulan kalau di Tuban ada Sunan Bonang sebagai pusat pergerakan wisata di Tuban. Kemudian di sekitarnya ada di Kecamatan Palang itu ada Sunan. Kemudian saya ngomong yang Semanding, Kecamatan Semanding yang sebelahnya kota itu tadi. Di sana ditemukan beberapa situs di era Mojopahit. Di sana diduga pendopo pertama Tuban ada di Desa Perunggahan Kulon atau di mana, dan masih ada sekarang, dan itu ditetapkan oleh wisata oleh kabupaten. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Kopi Nawa. Seperti biasa di sini kita akan menalar wawasan kita sambil minum kopi. Dan hari ini seperti biasa kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik yang ada hubungannya dengan masyarakat. Yang hari ini semakin lama semakin luar biasa melakukan banyak hal di desanya terkait dengan wisata. Dan inilah yang sedang akan kita bicarakan tentang desa wisata. Bagaimana perkembangannya di Jawa Timur. Seperti apa pembicaraan kita? Ikuti saya, Anang Cakbul, di podcast Kopi Nawa. Bagaimana wisata yang ada di desa-desa yang terus berkembang saat ini? Kita akan membicarakannya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di podcast Kopi Nawa kali ini. Ada Bapak Oni Setiawan, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Assalamualaikum Mas Oni. Waalaikumsalam Mas Nanang. Sehat nggih? Alhamdulillah. Semangat terus. Ya. Semangat akhir tahun. Sudah mau. Tetap harus semangat karena Jawa Timur membutuhkan Mas Oni untuk menyampaikan apa yang mungkin perlu disampaikan, karena kita bakal ngomongin tentang ekonomi kerakyatan, pariwisata, dan UMKM. Nah, sebelum itu saya mau parian dulu ya. Boleh sekali-sekali saya parian karena kita bicara tentang budaya dan wisata, seperti itu ya. Tuku janur nang Jakarta, lewat menur terus nang Barata. Jawa Timur akeh desa wisata. Pemprov Jawa Timur berbuat apa? Berbuat apa, Mas? Apa sih yang sudah dilakukan Jawa Timur untuk desa wisata ini, Mas? Ya, terima kasih Mas Nang. Jadi sebetulnya Pemprov Jawa Timur ini sudah melakukan berapa hal ya, banyak hal lah ya tentang desa wisata. Tapi memang jumlah desa wisata itu banyak. Kemudian desa wisata sendiri itu adalah milik desa, kabupaten otomatis. Jadi pemerintah provinsi hanya membantu memfasilitasi. Ya, misal apakah itu diperlukan pelatihan tentang bagaimana desa wisata itu. Kemudian apakah itu diperlukan bantuan? Saya pikir itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Jadi tidak sebatas hanya mendata ya? Enggak juga. Karena data tentang desa wisata di Jawa Timur ini berbeda-beda soalnya. Ada yang bilang 453, ada yang bilang 573, ada yang bilang 596. Bahkan ada yang menyebut sampai 630 desa wisata. Gimana ceritanya kok bisa berbeda-beda seperti ini? Ya, pendataan itu saya tidak tahu siapa yang mendata. Cuman menurut data di pemerintah provinsi sekitar 630 ya. 630, kemudian sekitar 20%-nya itu yang sudah. Jadi ada yang rintisan sekitar 400 berapa itu.
kemudian berkembang, kemudian mandiri, maju dan mandiri. Yang mandiri itu artinya sudah lepas dari bantuan pemerintah, kabupaten. Nah itu pada saat dilakukan penelitian bisa jadi awalnya membentuk desa wisata. Ternyata 2-3 tahun lagi hilang, kolaps kan gitu ya, hilang. Iya. Nah, kemudian pas yang lain melakukan pendataan gitu-gitulah. Saya pikir ya mungkin nanti harus ada yang data pasti lah ya. Harus ada data pasti. Ya. Padahal kalau melihat angka itu sebenarnya kita termasuk desa wisata terbanyak loh Mas. Kalau nggak salah nomor 3 ya secara nasional betul. ya. Kan itu sesuatu gitu. Ya memang desa wisata di Jawa Timur itu sekitar 630 itu sebetulnya cukup banyak dan mampu menggerakkan perekonomian lokal. Betul. Hanya saja kan itu milik daerah. Milik daerah itu Ya, milik desa lah ya. Milik desa. Kemudian yang punya kepentingan langsung otomatis kabupaten. Provinsi berbuat apa kan gitu pertanyaannya. Betul. Ya terlalu banyak juga kalau provinsi. Nah, tapi paling tidak bisa membantu misal dengan memasarkan, dengan melatih para pengelola itu dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang kan kita merasanya bahwa begitu ada angka itu kemudian menjadi semacam klaim gitu. Provinsi sudah berbuat banyak ini. Oh iya. Jumlahnya sampai segini gitu. Banyak loh itu. Provinsi mendata. Tapi kan tidak hanya boleh sekedar mendata, Mas. Ya. Ya itu tadi Mas Nan. Jadi memang harus dilakukan, harus punya program yang efektif dan efisien ya bagi provinsi karena terlalu banyak juga jika dia harus memfasilitasi desa-desa wisata. Tapi ini contoh kemarin kebetulan saya datang di Lumajang, saya lupa nama desanya itu. Itu desa wisata itu karena di sana terkenal dengan kesenian bandengan. Oke. Provinsi memfasilitasi dengan menampilkan 5 atau 7 kelompok bandengan di sana. Harapannya adalah supaya itu menjadi daya tarik desa wisata di desa itu tadi. Itu contoh kasus yang dilakukan oleh provinsi. Mas ini kan bagian dari Komisi B DPD Provinsi Jawa Timur, komisinya jenengan. Ya kalau kita bicara tentang anggaran hari ini sudah didok lah. Selama ini pola pembagiannya itu seperti apa sih untuk pengembangan kan Komisi B ada pertanian, ada perdagangan, ya wisata ini termasuk di dalamnya. Itu seperti apa pembagian anggarannya? Saya memang tidak di badan anggaran tetapi ada skala prioritas yang sudah ditetapkan di rencana pembangunan jangka menengahnya provinsi. Kemudian itu ada standar indeks berapa sektor yang paling utama. Kemudian ada yang anggaran untuk kegiatan rutin, barulah opsi-opsi pilihan gitu loh maksud saya. Nah mungkin wisata itu masih di belum masuk yang dianggap prioritas. Padahal hari ini diakui atau tidak, desa wisata ini jadi tumpuan masyarakat. Iya, jadi sebetulnya secara sederhana tadi ya, provinsi bisa melakukan pelatihan pengelolaan desa wisata, kemudian bisa mempromosikan, kemudian mungkin juga ada fasilitasi yang lain. Nah itu akan mampu menggerakkan perekonomian lokal. Gitu. Saya pikir ya memang harus ditambah anggarannya. Harus ditambah. Iya, satu-satunya jalan itu. Satu-satunya jalan. Saya jadi sering ngelus dada ya setiap kali saya podcast itu selalu terbenturnya di anggaran gitu. Memang tidak ada pakem-pakem yang kemudian itu bisa membuat skala prioritas itu benar-benar tercapai gitu loh, Mas. Saya pikir itu adalah ya. Jadi mungkin untuk aktivitas bantuan sosial mungkin harus lebih banyak.
yang untuk menggerakkan perekonomian itu mungkin di sektor pertanian, peternakannya masih sedikit, kemudian pariwisata. Saya pikir ada standar di mana kemudian itu dijadikan patokan oleh pemerintah provinsi untuk. Karena kita ngelus dada, maka kita minum kopi dulu supaya agak santai. Ini kayaknya sudah mulai agak berat mikir anggaran. Kalau bicara wisata, kemudian kita bicara ekonomi, kan sebenarnya di situ juga sangat terkait ya Mas ya. Di situ ada UMKM, ada kemudian orang berjualan produk-produk desa, kemudian parkir itu sendiri, dan tentu tiket masuk. Ya. Nah, seharusnya kan tidak hanya berdiri sendiri di wisata, artinya bahwa di ekonomi ini juga bisa menopang. Nah, bagaimana kemudian ekonomi, kemudian wisata atau perdagangan itu bisa menjadi satu sirkulasi yang anggarannya bisa kemudian mendorong ini saling berkaitan gitu. Ya, kalau kita bicara soal itu tadi, sebetulnya kita bicara tentang ekosistem pariwisata. Ekosistem. Yang dimaksud Mas Nang tadi itu ekosistem pariwisata. Jadi ada satu kawasan yang paling enak, contoh kalau di Jawa Timur itu Batu. Batu, oke. Jadi kalau Batu dengan keindahan alam dan lain sebagainya, kemudian menetapkan sebagai kota wisata, maka sektor yang lain mendukung sana. Betul. Ya kan, jadi akhirnya penataan, penginapan, kuliner, infrastruktur jalannya, dan segala macam di sana. Kemudian termasuk bagaimana masyarakatnya itu harus dilatih. Kayak di Bali itu mereka sangat sopan terhadap wisatawan, karena mereka tahu bahwa dia hidup dari sektor itu. Jadi semua sektor itu diarahkan ke itu tadi. Nah, standar fokusnya itu tadi. Kalau kita ngomongin pertanian, ya maka industrinya diarah ke sana gitu. Tidak. Itu yang disebut dengan ekosistem tadi. Selama ini sudah digunakan nggak itu? Maksud saya gini, kita tahu Batu katakan misalnya itu sangat tergantung dari wisata. Harusnya kan pemerintah provinsi untuk menjadi penyupport itu berarti anggaran ke wisatanya kan harusnya besar di Batu. Atau misalnya hari ini yang lagi banyak rame itu kan di daerah Pandaan, Pacet dan lain sebagainya, di mana orang datang ke sana camping, kemudian berkembang juga glamping hari ini. Tentu kan harusnya ada skala-skala prioritas yang kemudian anggaran ini bisa mendukung itu. Bukan kemudian datang ke sana bangun jalan saja, tapi justru kan harusnya wisata yang harus diutamakan gitu. Jadi provinsi ini kan juga punya skala prioritas, skala agroindustri. Maka anggaran difokuskan ke sana. Nah, berbicara tentang wisata itu kan ya pasti dananya terlalu gede kalau kita. Ini soal kebijakan strategisnya. Sebesar apa sih Mas? Kok kelihatannya kayak berat banget kalau sudah bicara wisata dan supportingnya ke sana. Enggak, itu agak susah jika melakukan analisa itu untuk bayangkan jumlah 38 kota kabupaten itu maksud saya. Terlalu berat lah ya. Bagi provinsi juga tidak akan bisa membantu banyak soal itu. Ada wilayah-wilayah yang menjadi memang kewenangannya kabupaten, tanggung jawabnya provinsi maupun pusat, termasuk infrastruktur tadi. Jadi saya pikir yang menurut saya efektivitas anggaran untuk program itu tadi. Karena memang Jawa Timur prioritasnya bukan sebagai kawasan wisata gitu. Betul. Maksud saya. Tapi kalau saya melihat kenyataan di lapangan, sebelum kita nanti bicara data yang ternyata data UMKM pariwisata ini ternyata nggak ada datanya dan belum kita temukan. Hari ini orang paling gampang mencari uang itu justru dari sana, Mas. Di desa mereka sendiri. Orang mau menjadi pegawai negeri dengan segala macam persyaratannya dan ya kita tahu lah seperti apa polanya. Orang mau bekerja di pabrik, belum tentu di daerah tersebut ada pabrik. Artinya akhirnya mereka berupaya untuk menggali
potensi yang ada di daerahnya. Salah satunya desa wisata ini dan ternyata cukup efektif loh Mas. Nah seperti itu. Memang itu yang sekarang ngetren dan cukup efektif dilakukan karena apa ya, masyarakat dengan mudah untuk kemudian bisa mendapatkan hasil dari aktivitas pariwisata, sehingga dia bisa berjualan di sana, dia bisa membuat warung, dia bisa menyediakan jasa transportasi, dia bisa macam-macam lah. Disitulah pergerakan ekonomi lokal itu terjadi. Nah, itu yang memang harus didorong dalam situasi yang semacam ini sekarang, di mana perekonomian cukup berat ya, cukup lesu gitu ya, dan kadang membutuhkan investasi yang besar dan perencanaan cukup lama gitu. Tapi kalau begitu kita ngomongkan destinasi wisata lokal, desa wisata itu gampang, lebih dapat apa ya, menggerakkan itu tadi. Jadi harusnya kan menjadi prioritas juga untuk kemudian ini bisa menolong masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan itu sehari-hari. Jadi berbicara manajemen, produknya jelas desa wisata. Kualitas masyarakatnya bagaimana untuk mewujudkan itu, dia harus disadarkan, dilatih dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sumber pembiayaannya. Yang biasa ini kan wisata desa itu kan dana desa itu yang dipakai oleh desa, kemudian ada support dari yang mana, kemudian dia bisa bergerak. Kemudian bagaimana mereka memasarkan. Nah, dari semua bidang ini tadi, kira-kira kalau provinsi mau bantu yang di mana? Kan gitu aja. Membantu pelatihan sumber daya manusianya, membantu permodalannya, atau membantu pemasarannya. Nah, saya pikir sampai sejauh ini paling gampang ya membantu promosinya. Selama ini berarti pemerintah provinsi baru sebatas membantu promosi. Pernah juga mengadukan pelatihan juga tentang desa wisata. Anggaran yang kemudian itu ke UMKM, yang kemudian hari ini kita kenal dengan UMKM wisata seperti itu. Itu ada, sudah intervensi ke sana, sudah ada. Jadi itu masuk di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Nah, prioritasnya kemarin di koperasi mensupport pembentukan koperasi merah putih, pelatihan tentang perkoperasian, sama pengembangan usaha kecil. Tapi tidak menyebut itu untuk wisata, misal kayak gitu. Ya, Mas, hari ini kan kita tahu bahwa ada yang kita kenal dengan UMKM wisata seperti itu. Nah, intervensi pemerintah provinsi sendiri untuk kemudian UMKM ini bisa berkembang untuk wisata seperti apa hari ini? Salah satunya sebetulnya kuliner itu termasuk sektor dari pariwisata. Jadi yang dilakukan adalah sebetulnya sektor wisata ini ada apa saja subsektornya, misal kuliner, penginapan, transportasi. Nah, pemerintah provinsi, membicarakan soal usaha UMKM tadi, usaha mikro itu kewenangannya kabupaten yang bertanggung jawab. Kabupaten? Ya, kalau yang jual-jual makanan itu. Tapi kalau usaha kecil itu provinsi. Ini sudah kesepakatan dan ada aturannya. Nah, berdasarkan berapa besar penghasilan yang didapat dari si pengusaha itu masuk kategori mikro, kecil atau menengah kan gitu ya. Nah, ini contoh adalah subsektor dari kepariwisataan, dunia wisata ini adalah kuliner. Pemerintah provinsi contohnya mempermudah usaha, kredit usaha melalui kredit UMKM itu yang dari 9% menjadi 3. 3 sekarang ya? Ya 3% itu. Itu kan bentuk bantuan untuk usaha kecil tadi. Apakah dia bergerak mau di tempat wisata atau tidak, tapi dia adalah bagian dari sebetulnya wisata itu salah satunya kuliner kan begitu. Nah, itu sudah dilakukan sebetulnya. Ya, saya jadi ingat ketika kemudian kita di masa Covid. Salah satu sektor yang kemudian bertahan dan membuat orang tetap bisa hidup itu adalah sektor UMKM. Dan salah satu yang kemudian setelah Covid itu berkembang itu justru
di wisata. Karena itu kemudian bisa membuat mereka tetap bisa hidup, bertahan dan berjalan sampai hari ini. Sudah pernah nggak kemudian Pemprov ini melakukan pendataan terhadap UMKM pariwisata? Kok saya melihat sampai hari ini belum muncul gitu. Padahal ini adalah sektor yang sangat luar biasa, bertahan dan berkembang sampai hari ini tanpa mereka ya, mohon maaf ya, mungkin intervensi dari pemerintah itu sendiri masih hanya beberapa yang bisa dapat di sana gitu. Ya memang kalau berbicara tentang UMKM wisata itu belum ya sepertinya. Pemerintah baru melakukan pendataan desa wisata, melakukan bantuan dengan melakukan pelatihan, mengintervensi dengan program-program bantuan yang beberapa yang dibutuhkan dari sekian ratus tadi. Tetapi melakukan pendataan UMKM yang ada di sana juga belum. Seperti yang saya sampaikan tadi, Mas, sebetulnya. Usaha di beberapa wisata itu kan berdirinya malah usaha mikro sebetulnya. Iya, betul. Tapi kalau kemudian itu diklaster menjadi satu bagian besar, menjadi usaha berkelompok gitu ya. Tapi memang belum, saya melihatnya atau saya yang belum tahu soal program UMKM wisata di Provinsi Jawa Timur. Tapi kan misalnya mereka bisa dapat modal ya, Mas ya? Tetap bisa. Bantuan. Berapa tetap sih bisa bantuan modal yang diberikan ke mereka itu? Untuk usaha mikro itu di bank UMKM itu 50 juta. 50 juta? Ya. Tapi berkelompok ya? Maksudnya? Enggak, perorangan. Perorangan. Cuman tetap ada mengikuti standar aturan main OJK itu. Jadi kalau punya tanggungan ya nggak bisa. Gitu. Jadi ada rakyat ini kadang-kadang terlalu banyak tanggungan. Katanya di bawah 100 juta boleh. Itu yang kur. Oh, itu yang kur. Kur yang dianukan oleh pemerintah pusat. Ya, tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Tapi kalau punya cacat pembayaran, itu kan berkaitan sama jaminan, tapi perilaku membayar bisa jadi. Nah, itu juga ya. Saya nggak tahu itu. Apakah bisa lolos? Gitu. Ya, hari ini kalau kita bicara tentang wisata kan banyak macamnya ya. Maksudnya desa wisata itu kan banyak. Ada wisata alam lah seperti itu. Kemudian ada wisata yang memang menjual lahan, dalam artinya menyewa lahan. Orang kemudian membuat lahan perkemahan. Yang itu ternyata luar biasa. Luar biasa. Peminatnya bukan kalangan biasa-biasa saja, tapi begitu datang parkir ini luar biasa loh. Dan satu orang sewanya itu sekitar 150 sampai 200 ribu per malam. Ini kan sebenarnya peluang loh, Mas. Itu sudah lama ditangkap. Ini contoh ya. Contoh itu di daerah Trawas ya. Ya, betul. Saya tidak sebut si pengusahanya. Dia menyediakan lahan untuk camping ground. Ya kan. Betul. Kemudian mahal tadi kan. Itu dia menangkap peluang itu. Jadi ada wisata di mana kita bisa berkemah. Kita hanya lahan itu. Itu kenapa pariwisata, wisata ini masuk ke ekonomi kreatif. Jadi kreativitas itu. Jadi ada wisata itu kan mengandalkan kepada keindahan alam. Ada kemudian karya atau buatan manusia. Iya kan? Bisa jadi dia bikin tempat bermain, lah itu tempat berkemah. Playground lah. Ya, kemudian di mana itu? Di Gresik itu ya ada yang Ujung Pangkat atau di mana itu bekas tambang, jadi wisata. Ya, betul. Nah, itulah kreativitas warga dalam memanfaatkan alamnya atau kondisinya. Ya berbeda-beda tentunya, tergantung asetnya. Jadi mereka belum punya kategori resmi ya. Artinya pemerintah belum melihat ini sebagai sesuatu yang harus didata karena punya peluang besar sebenarnya untuk menghidupi ekonomi lokal masyarakat sekitar. Kalau desa wisatanya sudah ya. Sudah. Tapi kalau berbicara tentang kawasan wisata, ekosistem wisata tadi seberapa besar dampaknya ke satu kebijakan itu saya belum lihat. Belum. Ya, soalnya ada ukuran tertentu lah. Jadi semacam anggap batu yang itu dia berkonsentrasi di dunia wisata, maka kebijakan-kebijakan pemerintahnya diarahkan ke sana. Setelah dilakukan kebijakan, kemudian ditentukan anggaran kegiatan, kemudian dampak ekonominya bagaimana. Itu ada ukurannya kan. Nah, kalau kita ngomongin wisata desa, ya dia harus diukur secara tempat yang sama, waktu yang berbeda,
pada tahun ini desa wisata muncul, ada 100 usaha mikro, pedagang macam-macam. Karena wisatanya sepi, tutup, pedagangnya hilang juga. Iya. Nah ini kan harus didata lagi. Oh. Sejauh mana dampak desa wisata tadi terhadap pergerakan ekonomi di tingkat desa itu. Kalau kemudian level kecamatan, dia harus ngecek pada level kecamatan. Nah, jadi ada cara yang tersendiri memang. Apa tidak ada kemudian upaya untuk mengadopsi tempat yang sukses ke tempat yang itu tadi kemudian mulai perlahan meredup, bukannya ini tempat yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah untuk menggelontorkan anggarannya atau programnya, pelatihan, packaging, pemasaran, sosialisasi tempat itu sendiri gitu. Itu harusnya pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang melakukan. Ya, karena memang nggak bisa pemerintah provinsi mengintervensi, sekedar ya bisa melakukan kerjasama itu bisa, sangat bisa. Kayak jenengan kan ada di dapil ya, mestinya setiap tahun ada reses, ada pertemuan dengan masyarakat dengan segala programnya. Itu tidak pernah tercatat atau tidak pernah terlihat. Saya baru menyampaikan gagasan kemarin. Kebetulan kalau di Tuban ada Sunan Bonang sebagai pusat pergerakan wisata di Tuban. Kemudian di sekitarnya ada di Kecamatan Palang itu ada Sunan. Kemudian saya ngomong yang Semanding, Kecamatan Semanding yang sebelahnya kota itu tadi. Di sana ditemukan beberapa situs di era Mojopahit. Di sana diduga pendopo pertama Tuban ada di desa Perunggahan Kulon atau di mana, dan masih ada sekarang, dan itu ditetapkan oleh wisata, oleh kabupaten. Kemudian saya sampaikan gagasan ini kepada teman-teman, harusnya Kecamatan Semanding ini sebagai kawasan wisata budaya. Ya. Maka dibutuhkanlah beberapa program untuk mewujudkan itu. Ada cerita-cerita sejarah, harus ada tampilan kesenian. Nah, saya kemudian tanggal 6 Desember itu mendorong Dinas Provinsi untuk mengadakan kegiatan seni di sana. Menampilkan reog, tayub, petruk gareng. Petruk gareng itu apa? Ya sekedar guyonan Jawa itu kan ada Punokawan itu. Supaya membangkitkan apa ini? Gairah lokal. Nah, kalau kemudian masyarakat desa dan pemerintahan desa melihat ini ada bersama-sama pihak desa ini membicarakan, dan kami mengusulkan program bantuan untuk alat kesenian pada salah satu kelompok di desa Semanding itu. Hanya untuk membantu selain pelestarian budaya juga, saya yakin bahwa ini sebetulnya bisa di-create sebagai kawasan wisata budaya. Harusnya begitu ya? Ya. Tapi kan kadang-kadang anggota dewan itu sesuai passionnya masing-masing ya Mas. Kalau kayak Mas Oni kan senang budaya nih. Ya. Maklum PDI Perjuangan kan dekat lah dengan masyarakat bawah lah. Tapi kan ada juga anggota dewan lain yang apa sih ini gitu. Tapi lebih pada sesuatu yang lain. Nah, bagaimana kemudian ini bisa menularkan kepada anggota dewan lainnya di PDIP misalnya, bahwa setiap dapil ini harusnya mengembangkan itu dong. Kami selalu menyampaikan, kami ada forum yang terdiri dari teman-teman dewan kabupaten maupun provinsi untuk menyampaikan itu. Tetapi itu ada, saya ini berbicara tentang gagasan yang sebetulnya endingnya pada kesejahteraan ekonomi melalui itu tadi. Betul. Tapi teman-teman di dapil yang lain mungkin sektornya berbeda, kan gitu aja maksud saya. Iya. Karena melihat situasinya gitu. Oke. Intinya di situ saja. Tapi kami selalu mendiskusi, menyampaikan informasi, bertukar pikiran. Ada forum anggota fraksi. Karena saya tahu masyarakat itu sebenarnya nggak neko-neko kebutuhannya, Mas. Diperhatikan kebutuhannya apa, difasilitasi, realisasi. Ini tadi saya mencoba untuk ini kan kita tidak bisa, kita harus ada gotong royong dari masyarakat. Saya hanya ingin menunjukkan dan memicu semangat teman-teman bahwa Semanding ini bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi kawasan wisata budaya. Dinas, kalau tidak salah Dinas Pariwisata Kabupaten tanggal 6, mungkin tanggal 7 bulan ini
ngadakan acara siraman sindir. Siraman? Ya, jadi ada kayak ritual atau pelantikan sindir di sana istilahnya. Namanya sindir kalau di situ. Itu di kalau nggak salah di salah satu sumber di Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding. Itu sindir Tuban itu seremoni. Dan biasanya kan banyak ya masyarakat yang datang ke sana. Pasti besok itu insya Allah ramai pasti. Nah, ada acara tahunan, harusnya ada acara rutin bulanan. Ya, yang dimanage oleh beberapa desa di situ. Ada pendopo tertua di Tuban yang ada di wilayah itu. Coba dikasih kegiatan kesenian yang menarik perhatian. UKM-nya jalan, wisatawan dari wilayah kalau datang ke Tuban dikit sekali di situ. Ada Gua Akbar di wilayah itu. Nah itu menurut saya harus dikemas. Mas, ini kan tidak lepas juga kadang-kadang EO ya. Pemahaman masyarakat desa untuk menjadi EO sehingga kemudian pagelaran-pagelaran ataupun sesuatu yang dilakukan di situ menjadi menarik, mendatangkan banyak orang dengan memanfaatkan berbagai platform sosial media. Selama ini sudah masuk ke desa nggak? Nah, ini kan saya mohon maaf, saya tidak tahu soal itu. Tetapi pihak desa ini bisa saja kan melihat bahwa ini sebagai peluang. Ya. Contoh ini ya, di wilayah Desa Bejagung. Selain ada peninggalan di era Mojopahit, juga ada Sunan di sana ya. Sunan ya. Ini peziarah juga banyak, mulai banyak gitu kan. Nah, kemudian ada pendopo itu tadi ya, pendopo tua di Perunggahan Kulon atau di mana itu. Kemudian ada lagi situs ya ini tadi. Ya, maksud saya kalau bersama-sama wilayah itu mensepakati bahwa ini bisa menjadi kawasan wisata ini. Sebab harus ada penopangnya, ada yang unggulannya, desa mana yang lain menopang, kulinernya di sana dan lain sebagainya. Ini peran pemerintah. Kalau rakyatnya pasti ngikut saja. Karena biasanya kan berkaitan dengan izin. Iya, ada kan desa wisata. Gitu ya. Sudah ada pilot project yang untuk menuju ke sana, Mas? Itu dilakukan mungkin belum ya. Kemarin ketemu. Harus dilakukan ya, karena ini kan peluang. Seharusnya itu dibicarakan bersama kabupaten ya, karena mereka kok kayaknya antara provinsi sama kabupaten kok ada disparitas gitu ya untuk karena tergantung konsentrasinya kan. Di mana dia saya aja menangkap itu sebagai peluang. Ya kan jadi memang harus jadi jembatan untuk kemudian nanti akan saya sampaikan. Kita minum kopi dulu. Ternyata kalau digali ini banyak sekali peluang kita untuk bisa mengembangkan yang namanya potensi wisata desa. Betul. Saya nggak tahu apakah ini menjadi konklusi saya atau tidak, tapi yang pasti saya melihat pemerintah ya, entah itu di kabupaten, desa, kecamatan ataupun di mana saja, ini belum bisa melihat itu sebagai sesuatu yang harus di-hire dengan baik. Apakah begitu? Saya kemarin sih, saya tidak mencampuri urusan kabupaten sih ya. Tapi saya melihat ada itikat kemarin itu bagaimana pemerintah Kabupaten Tuban menata pengusaha mikro di urusan kuliner di kawasan wisata. Religi Sunan Bonang, ada alun-alun yang sudah dibangun dengan indah dan sebagainya. Tapi mungkin juga ini saya pikir kewenangan kabupaten punya strategi untuk itu. Saya hanya melihat dari sisi lain gitu loh. Karena ditemukan beberapa situs di sana. Nah, itu bisa menjadi aset kan, jadi objek wisata. Itu belum tersentuh. Belum tersentuh, gitu maksud saya. Jadi memang orkestrasinya yang harus kemudian ditata lah. Bukan berarti tidak ada atau tidak mau, tapi mungkin memang belum ada kretek
untuk kemudian menuju ke sana. Ya, Dan mungkin Mas Oni yang harus melopori nih. Ya, Kan tidak bisa tersekat. Oh, saya ini provinsi, saya ini kabupaten. Ya, kami Ini kan juga sama-sama Jawa Timur. kami juga sebetulnya sudah ngobrol dengan beberapa kades di sana. Oke. Tetapi berbicara saja tanpa membantu ini kan jadi masalah. Ya. Akhirnya juga nggak berani juga terlalu banyak bicara. Iya. Segala sesuatu itu tergantung. Iya. Nanti sudah terlalu banyak gagasan, nggak ada anggaran ya Nggak apa-apa. ngacau gitu. Kan, iya. Harus ada strategi dong, Mas. Terus gimana dong untuk menuju anggaran itu apa tuh seharusnya yang mau dilakukan Komisi B supaya potensi ini Saya sih bisa- ada beberapa gagasan ya soal wisata desa, termasuk saya ingin kalau kita ke suatu tempat kayak di, anggaplah sederhana di Malang atau di tempat lain gitu, ada wisata pertanian lah. Nah di sana juga bisa kan di-create itu. ya. Cuman saya kemarin ngajukan pengeboran sumur itu, Oh, pengembang. itu nggak lolos juga oleh provinsi gitu. Itu kewenangannya kabupaten gitu kan. Nah bagaimana saya harus mewujudkan itu? Iya, Kita kepingin apa? Ada tanaman anggur di situ, ada macam-macam lah ya. Memang itu harus berjuang sendiri. Kan ada fraksi, ada komisi, Ya nanti ada dapil gitu kan. nanti saya akan sampaikan ke teman untuk Iya. apa namanya Dewan Kabupaten. Ya ini tadi Dewan Kabupaten dengan semua keterbatasannya mereka punya konsentrasi di mana juga. Iya. Nah kalau iya kayak gitulah kurang lebihnya ya. Ya sekarang ke Komisi B sendiri untuk mendorong memperkuat desa wisata itu sendiri apa yang selama ini dilakukan, Mas? Nah kemarin kan ngobrol kita 630 desa. Berapa yang rintisan, berapa yang kemudian sudah mulai berkembang, berapa yang kemudian maju dan sampai mandiri. Ya. Nah, yang mati juga kita belum tahu kan gitu ya kadang ya. Data sekali lagi. Nah, saya ingin sampaikan provinsi sudah melakukan itu pendataan, kita melakukan pelatihan macam-macam. Kita dorong untuk kemudian di bagian promosi aja lah. Promosi. Jadi provinsi mengambil bagian di promosinya. Promosi kemudian ngelatih anak-anak muda Oke. untuk menjadi kreator, konten kreator di dunia wisata. Ini kan karena zamannya digital gitu ya. Sehingga anggaran yang sedikit itu bisa terasa lah untuk ininya. Tapi kalau kemudian memfasilitasi sekian ratus, Ya. rasanya tidak mungkin. Berat juga ya. Berat lah, berat. Tapi punya niat atau nawaitu untuk Ya. kemudian bisa menjadikan desa wisata ini sebagai sesuatu buat masyarakat sudah dilakukan Ya, juga. ya. Nah itu tadi saya pikir kita punya hal yang skala prioritas lah di pariwisata untuk Kayaknya kita butuh ya sekitar 20 orang kayak Mas Oni supaya Iya. peduli dengan kebudayaan. Iya. Karena wisata ya terutama, karena apapun yang terjadi harus kita akui bahwa desa wisata hari ini cukup menghidupi masyarakat dan mereka juga tidak terlalu pusing dengan urusan lulusan apa, Betul. strata pendidikannya apa, tapi kemauan, kreativitas dan terutama modal. Tapi yang pasti modal ada ya, maksudnya pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten sebenarnya punya ya, ada ya. Pemerintah ini sudah mensupport untuk memfasilitasi semacam KUR tadi ya. Tinggal kan kegiatan ekonominya apa, di mana kan gitu aja sebetulnya. Ya. Ada beberapa fasilitas. Tapi maksud saya, bagaimana kita meyakinkan bahwa titik itu akan prospek menjadi kawasan wisata, sehingga bisa menggerakkan perekonomian di sana. Nah itu kan penting maksud saya untuk mewujudkan itu tadi. Jadi dia bisa meng-create sebetulnya. Mas, kalau misalnya kemudian kita bicara angka atau persentase lah, harapannya Mas Oni berapa persen harusnya dalam tahun ini atau mungkin tahun depan desa wisata ini bisa naik kelas lah? Ya kemarin dari 630 20% berkembang dan mungkin sekitar 5%-nya yang mandiri. Ya harus didorong, dilatih agar dia menuju kemandirian tadi. Supaya tidak selalu tergantung oleh pemerintah. Pemerintah ya. Jadi harus mandiri. Berarti optimis di 30, 40?
Berat juga kalau segitu. Berat juga. Mas terakhir nih, Pemprov ini kan sebenarnya punya banyak aset ya. Ya, apalagi ada dinas kehutanan juga sebenarnya kan. Ada dinas kehutanan, ada beberapa tempat yang juga sebenarnya bagus untuk dijadikan lokasi wisata. Pernah nggak melakukan survei, pendataan, sehingga kemudian ini tidak jadi lahan mati, tapi menjadi lahan yang bisa menghidupi warga sekitar? Itu dinas kehutanan punya wilayah konservasi di sepanjang Gunung Arjuna sampai ke barat, dan ada mungkin di Pujon ada wisata alam itu. Ada sebetulnya. Tapi antara energi ngurusi hutannya sama wisatanya, itu wisata cuma kayak ramen-ramen saja. Tapi itu penting, bisa untuk meyakinkan. Sebetulnya pemerintah ini punya banyak kesempatan untuk kayak perhutani gitu. Dipersilahkan untuk bekerja sama dengan perhutani membuka wisata situ. Tapi memang perlu perbincangan panjang. Enggak perlu pendampingan karena itu investasi. Kalau kemudian akan mewujudkan satu wisata tertentu, misal wisata minat khusus gitu ya, tentang bertanam atau macam, misal sadap pinus gitu. Dulu saya pernah ngobrol ya sama perhutani. Diajak sadap pinus, diajak untuk melihat lebah, wisata tawon itu, wisata itu. Itu apapun kan tetap butuh persiapan modal dan sebagainya. Itu yang saya pikir ya, kalau semakin banyak orang tertarik, semakin bisa memanfaatkan. Sebenarnya ada kesempatan. Ya, ada kesempatan. Tinggal bagaimana political will yang dilakukan oleh pemerintah dan Komisi B terus mendorong supaya ini bisa terwujud ya. Ya, untuk pekerjaan yang berat, PR untuk Mas Oni bisa menjadikan desa wisata ini sebagai penopang utama dan terdekat masyarakat untuk bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dan masa depan mereka. Tentu tidak khawatir karena memiliki bidang usaha yang tidak terlalu jauh dengan tempat mereka tinggal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah jawaban dan sekaligus solusi bagi mereka-mereka terutama yang memegang anggaran untuk bisa membantu dan menjadikan desa wisata ini sebagai sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Ya. Begitu Mas Oni. Karena punya potensi ekonomi yang luar biasa. Punya potensi. Berarti kita setuju bahwa desa wisata hari ini harus terus dibantu dan dikembangkan. Sangat setuju. Ya. Baik, sepertinya saya harus segera pamit karena waktu yang disediakan juga sudah tidak banyak. Banyak sih sebenarnya mau dieksplor, tapi ya waktu juga yang sudah membatasi kita. Sebenarnya saya ingin banyak tanya ini tentang wisata Mojopahit yang luar biasa loh Mas. Kalau tadi cerita di luar tadi kita ngobrol tentang Majapahit itu luar biasa, tapi ya kapan-kapan lah kita ngobrol lagi sama Mas. Terima kasih banyak. Saya terima kasih Mas Anang sudah diundang di sini. Ya, kita senang sekali karena kita mendapatkan pencerahan dan apapun kita tetap berupaya agar pemerintah terus menjadikan desa wisata ini sebagai sesuatu buat masyarakat dalam membangun masa depannya. Kita sudahi podcast Kopi Nawa. Ketemu lagi di lain kesempatan dengan cerita dan pembahasan yang lebih menarik. Terima kasih. Sampai jumpa.